Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 14 Maret 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan pesan healing. Untuk pesan healing hari ini, ya, ask for help. Angels are celestial beings who protect everyone. And the fairy say, now is the time for you to ask for angel assistance. Jadi para malaikat ya, mereka melindungi ya setiap orang. Nah, dan para peri berkata, sekarang waktunya buat kamu untuk meminta bantuan kepada para malaikat. Jadi jika memang kamu dalam kesulitan ya, atau kamu butuh bantuan, kamu bisa afirmasi ya, minta kepada para malaikat untuk memberikan petunjuk atau untuk memberikan motivasi ya, meminta bantuan supaya kamu diberikan solusi, petunjuk atau jalan keluar. Nah, pertolongan, petunjuk atau jalan keluar memang tidak selalu kayak yang kita dibisikin atau kita diperlihatkan wujud malaikat terus memberikan petunjuk kepada kita atau informasi kepada kita ya, tidak seperti itu, tapi melalui tanda-tanda yang ada atau tangan orang lain ya, atau melalui tangan manusia. Jadi kalau hari ini kamu akan sering bertemu atau melihat angka kembar ya, itu angel numbers. Nah, itu salah satu bentuk bahwa malaikat hadir di sekitar kamu untuk memberikan support. Nah, untuk arti atau makna dari tiap-tiap angka mungkin kamu bisa googling ya, ada banyak gitu ya. Triple 1 itu artinya apa, 1111 itu artinya apa ya, ada berbagai macam ya, bahkan sampai 2121 atau 1212. Nah, itu salah satu pertanda gitu ya, bahwa malaikat ada di sekitar kamu ya, ketika memang kamu minta bantuan, atau ketika kamu minta bantuan kemudian lewat tangan sesama manusia kamu dipertemukan dengan seseorang yang bisa bantu kesulitan kamu ya, atau bisa jadi kamu dihindarkan dari mara bahaya ya, kamu dihindarkan dari kerugian atau hal-hal yang hal-hal negatif ya, atau hal-hal yang bisa mencelakakan kamu. Nah, itu sebenarnya termasuk salah satu bantuan dari malaikat ya, dimana kamu diselamatkan gitu. Jadi mungkin nggak harus seperti di gambar ini yang kamu melihat langsung ya, beberapa untuk yang punya gift gitu ya mungkin bisa ya, tapi kita sebagai orang awam ya, termasuk aku, mungkin tidak bisa melihat secara langsung. Kita bisa merasakan kehadirannya, pertolongannya ya, bisa lewat tangan manusia
atau kita secara amazing ya, tanpa kita duga, dimana kita dihindarkan dari bahaya. Nah itu ya, jadi now is the time to you to ask for angels assistance ya. Waktunya kamu meminta bantuan kepada para malaikat. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Oke, yang pertama ada pesan time for a nap. Jagalah waktu tidurmu ya. Pastikan bahwa hari ini kamu cukup beristirahat gitu. Jadi kalau baiknya secara kesehatan tidur 8 jam sehari ya, kamu mesti lakukan itu ya, paling enggak minimal 5 ya, 5 sampai 8 jam sehari. Nah, supaya menjaga kestabilan dirimu ya, kesehatanmu fisik, mental, batin itu. Karena kita kalau kurang tidur itu selain ya nggak bagus, nggak baik buat kesehatan, itu biasanya juga kita nggak fresh, akhirnya nggak bisa mikir dengan jernih, kerja pun juga nggak bisa optimal, nggak bisa produktif ya, karena pasti akan banyak keluhan kalau kita tuh kurang tidur ya, ngantuk pasti, ya pusing, mungkin migrain, mungkin badan jadi loyo dan lain sebagainya ya. Jadi pastikan kamu cukup waktu tidur. Kemudian itu arti secara harfiah ya. Nah, time for a nap ini juga bisa berarti kamu mesti istirahat ya. Jadi jangan terlalu diforsir hari ini, dan kalau kamu punya beban pikiran, kamu lagi banyak masalah, nah waktunya kamu taruh dulu masalah-masalah itu ya, istirahatkan badanmu dan juga pikiranmu. Terkadang ada sih masalah yang memang kita harus terus cari jalan keluarnya, tapi ketika kita sudah berusaha, ya sudah waktunya kita berserah dan kita beristirahat. Nah, ada pula ya terkadang masalah itu ya kita biarkan aja sampai semesta yang menyelesaikannya sendiri. Nah ya, jadi yang penting kamu mesti perhatikan istirahatmu. Oke, next ya, kita lanjut lagi pesan semestanya. Oke, between work ya, berani mencoba hal-hal baru atau berani menghadapi challenge ya. Sama halnya ketika kita berada di zona nyaman yang itu aja ya, kita stuck di situ, nggak berani keluar, nggak berani mencoba, nggak berani tantangan ya, dunia kita hanya sebatas warna abu-abu ini gitu. Tetapi ketika kita berani keluar mencoba sesuatu hal yang berbeda ya, otomatis dunia kita ini akan lebih berwarna ya, seperti burung flamingo ini yang awalnya cuma abu-abu jadi lebih cantik gitu ya, jadi warnanya orange, warna langit pun juga beda, air laut pun juga beda. Nah ini menggambarkan ketika kita mau keluar ya, kita lebih membuka pikiran, banyak informasi, wawasan, pengetahuan yang akan kita terima. Nah ini membuat dunia kita jadi lebih berwarna ya. Oke, next ya, kita lanjut. Oke, by the book ya. Pesannya adalah teruslah belajar ya. Belajar itu tidak harus ke tempat yang jauh, walaupun ada pepatah ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah maksudnya jika kamu memang dimampukan ya, ada dimungkinkan dan kamu bisa ya, memang benar tuntutlah ilmu sejauh mungkin ya, seperti kata pepatah. Tapi ini bisa pula kalau zaman now ya, karena sudah ada internet ya, udah era digital. Nah
Dengan internet itu kita berselancar masuk ke segala penjuru dunia, ya, mempelajari banyak hal. Atau jika dimungkinkan kamu mau menuntut ilmu setinggi mungkin, ya lakukan jika memang kamu mampu, ya. Kemudian belajar juga bisa dari kita membaca, ya, sekedar membaca buku. Kita ikuti kelas, kita ikuti workshop gitu ya, seminar, pelatihan-pelatihan ya, atau sekedar kamu mendengarkan atau melihat di YouTube mungkin ya. Sekarang kan ada banyak berbagai macam konten tentang pengetahuan ya, mau itu spiritual, pengetahuan umum, sains ya, dan lain sebagainya. Ya, intinya kita mesti terus belajar ya, tidak ada halangan hambatan usia ya. Zaman sekarang kita bisa belajar dari manapun, bahkan nggak harus bertemu face to face dengan guru, online juga banyak ya, sesuai dengan kemampuan kamu. Oke, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjutkan untuk energi hari ini. Oke, untuk energi hari ini, Queen of Swords ya. Hari ini sepertinya kamu akan bisa lebih tegas ya menghadapi ya apapun itu, mau itu sebuah situasi, kondisi tertentu, atau berhadapan dengan orang lain ya. Jadi ketika kamu punya prinsip, kamu punya visi misi sendiri ya, mungkin kamu juga di sini nggak akan terpengaruh, nggak akan mudah terpengaruh, nggak akan mudah goyah gitu ya. Kamu teguh dengan pendirian kamu. Nah, dalam hal keuangan hari ini kamu juga lebih tegas ya untuk bisa disiplin ya, untuk bisa disiplin. Terus juga di pekerjaan ya kamu lebih kayak menegakkan gitu ya peraturan yang ada ya, karena kamu nggak mau ada masalah di belakang hari ya, sehingga kamu benar-benar tegas menerapkan ya aturan-aturan yang sudah ada gitu. Nah, kemudian bisa juga kamu yang berdealing dengan Queen of Swords ini ya, bisa ini bos kamu gitu ya, orang tua perempuan, mungkin juga senior kamu di kantor, atau ya klien atau customer mungkin ya, yang memang di sini mungkin aja kamu dapat warning gitu ya dari mereka. Nah, ya diambil positifnya aja kalau memang itu terjadi ya, nggak perlu baper, apalagi kalau dapat diingetin peringatan atau diingetin gitu sih ya, nggak perlu baper ya, diambil sisi positifnya aja ya. Kalau menghadapi klien atau customer ya memang otomatis kita mesti bisa beradaptasi ya. Kalau kita gampang baper ya dengan customer atau klien yang mungkin killer atau super duper cerewet gitu ya, kita bakalan capek kalau menghadapi dengan baper ya. Mesti kalau kita memang pekerjaan kita berhadapan langsung dengan orang gitu ya, ya mesti bisa menyesuaikan diri. Oke. Jadi mungkin hari ini ada klien atau customer kamu yang komplain mungkin agak keras gitu ya. Oke. Temperance, energi healing atau penyembuhan ya. Jadi kalau misalkan kamu sakit fisik atau sakit galau ya, kamu pulih ya, kamu sembuh hari ini dengan segala usaha dan kerja keras kamu ya untuk healing ya. Finally kamu pulih, kamu sembuh. Begitu pula dengan kondisi keuangan ya, mungkin ada beberapa yang sebelumnya mengalami kesulitan. Nah, finally ada rezeki, ada jalan keluar ya, dimana
semesta membukakan jalan rezeki buat kamu ya, sehingga masalah keuangan kamu mulai bisa teratasi ya. Nah, Temperance ini simbol zodiak Sagittarius ya. Kamu mungkin berzodiak Sagittarius atau kamu akan berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Sagittarius ya, mau itu urusan kerjaan, asmara ya, pertemanan. Oke. Kemudian juga sisi spiritual kamu juga makin bertumbuh ya, kamu juga makin berkembang, dimana kamu akan mulai ada kesadaran gitu ya, bahwa hal-hal yang terjadi memang udah takdir gitu ya. Ada hal-hal yang memang nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita cegah. Nah, kamu udah bisa lebih sabar gitu ya menghadapi semuanya. Oke. Ya, Four of Cup. Bisa jadi ada beberapa hal yang memang mesti tertunda atau mesti ada rejection gitu ya. Mungkin kamu ada pengajuan entah proposal atau apply apa gitu ya. Hari ini mungkin belum hari baik atau belum hoki atau belum waktu yang tepat aja ya, sehingga seperti kayak ada penolakan atau rejection gitu ya. Mungkin lain hari ya, next time mungkin kamu akan lebih beruntung. Nah, makanya di sini ada energi Temperance ya, dimana kamu udah bisa lebih sabar gitu ya menghadapi hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan keinginan kamu ya. Atau sebaliknya, bahwa ini energi kamu ya, dimana ketika ada hal-hal yang nggak sesuai dengan keinginan kamu atau prinsip kamu gitu ya, kamu juga berani tegas menolak. Nah, ini jadi sinkron dengan Queen of Swords tadi ya. Oke, kita lihat lagi ya. Bisa jadi ada permintaan gitu ya dari seseorang yang ya kamu berani menolaknya ya, ketika itu memang nggak sesuai dengan harapan kamu, nggak sesuai dengan prinsip kamu, atau mungkin kamu ngerasa capek atau lelah gitu ya. Mungkin ada mungkin pasangan kamu atau teman kamu gitu ya, yang sudah melakukan hal yang sama diulang-ulang. Mungkin kamu kayak ya udahlah, terserah aja, aku nggak mau ikut campur, atau ya udah terserah urusan kamu aja gitu ya, aku udah capek. Nah, bisa jadi ada situasi seperti itu. Oke. Ya. Knight of Swords. Oke, hari ini ya kelihatannya bakal ada seseorang yang bergerak menuju ke kamu ya. Bisa ini dalam percintaan, bisa dalam urusan pekerjaan ya. Dan ini pergerakannya itu cepat gitu. Jadi kalau kamu lagi menunggu seseorang, nah ini bakalan cepet datang. Atau kamu lagi mengharapkan sesuatu hal gitu ya, nah ini bakalan energinya cepet gitu loh. Atau kamu nunggu janjian sama, ada appointment gitu ya, janjian sama seseorang. Nah ini sih ya dia bakal datang ya. Atau di sini energi kamu hari ini ada banyak melakukan aktivitas atau pergerakan gitu ya. Makanya di sini di pesan semestanya diingetin untuk tetap jaga waktu istirahat kamu atau waktu tidur kamu ya, karena kelihatan kayak mobilenya, pergerakannya itu terlalu sibuk gitu loh ya. Diingetin untuk tetap jaga istirahat kamu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nine of Pentacle. Nah, ini tadi terkait dengan kondisi keuangan yang membaik ya. Jadi Nine of Pentacle ini kemakmuran ya, kelimpahan rezeki ya. Kamu dapat rezeki nomplok nih gitu ya. Bahkan ya menerima uang yang
besar gitu ya, atau ada peningkatan dalam hal keuangan. Nah, di sini aku juga melihat untuk energi feminim ya. Hari ini aura kamu cemerlang ya, mungkin karena di sini ada energi temperance yang energi penyembuhan ya, yang kamu kembali bangkit, kamu sembuh, kamu kembali ceria, beraktivitas ya, bahkan kamu juga bekerja keras ya. Nah, ini hasilnya aura kamu jadi terpampang nyata gitu ya. Aura kamu jadi kelihatan lebih cemerlang gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk pesan percintaannya ya, love message-nya ya. Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Jadi penerimaan adalah kunci kedamaian dalam diri kita, dan saat ini kita mesti menerima ya apa adanya mereka ya. Otomatis orang-orang yang berdealing dengan kamu dalam kehidupan percintaanmu ya. Jadi nggak ada poinnya gitu ya, nggak ada pentingnya untuk merubah seseorang ya, karena itu semua di luar kontrol kita ya. Jadi semakin kamu berambisi ingin merubah seseorang ya, kamu akan semakin pusing, kamu akan semakin lelah, capek, dan gak menemukan kedamaian apapun gitu, karena ada hal-hal yang memang di luar kendali kita ya. Tapi jika kamu bisa menerima, berdamai dengan dia, berdamai dengan keadaan ya, kamu akan menemukan kedamaian. Oke, kita lanjut ya untuk pesan malaikat hari ini. Ya, oke, manifestation. Hari ini waktu yang tepat untuk memanifestasikan atau mewujudkan apa yang kamu cita-citakan, kamu inginkan, kamu impikan, atau hasrat hati kamu ya. Manifestasi ini ya kita berusaha. Selain itu kita juga bisa bantu lebih cepat menarik energinya dengan melakukan atau praktek loa ya. Kalian pasti kalau udah sering dengerin tarot tentang spiritual udah paham ya apa itu loa ya, law of attraction ya, menarik energi supaya lebih cepat terjadi ya, dengan law of attraction, hukum tarik menarik ya. Caranya kalian bisa banyak kok konten-konten gitu ya, beberapa juga dari rekan aku yang membahas tentang cara-cara praktek loa, dan aku sih yakin sebagian besar dari kalian sudah mempraktekkannya. Nah, ini diingetin lagi ya, malaikat mengingatkan lagi untuk manifestasikan ya apa yang menjadi hasrat hatimu. Oke, yang terakhir ya, untuk afirmasi hari ini. Oke. Having sympathy and acceptance. I protect Mother Earth and have sympathy and acceptance for all living creatures. Jadi milikilah simpati dan juga bisa menerima ya. Aku melindungi Ibu Pertiwi dan aku bersimpati dan menerima untuk semua makhluk yang ada di bumi ini ya. Itu untuk afirmasi hari ini. Kenapa kita mesti mempunyai bersimpati dan menerima makhluk yang ada di bumi ini ya, supaya juga karena kita menjaga Ibu Pertiwi ya, supaya juga Ibu Pertiwi ini menjaga kita ya, dimana ketika kita menanam kebaikan pula yang kembali kepada kita. Oke,
So, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Untuk pesan-pesan yang baik, jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, afirmasikan. Mungkin ada yang sekiranya kurang baik, jadikan sebagai pengingat ya untuk kita antisipasi hari ini. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye.